Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan analisis terkait sistem basis data pada pemesanan tiket pesawat. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Elis Komaria. Saya Maura Najwa Al-Zahra. Dan saya Hilda Nuraini. Oke teman-teman semuanya. Jadi kali ini kami akan membuat analisis sistem basis data pada pemesanan tiket pesawat dengan cara menggambarkan Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan software Draw.io dan pembuatan basis datanya menggunakan program MySQL. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, apa sih ERD itu? Jadi, IRD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari basis data pada tahap rancangan konseptual. IR model menggunakan beberapa elemen dasar seperti entitas, atribut, dan relasi. Dalam penggambaran IRD ini ada simbol persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, dan garis untuk penghubung. Karena kita menggunakan sistem pemesanan tiket pesawat, kita harus tahu penggambaran proses pemesanannya. Yang pertama-tama, pasti pelanggan melakukan pemesanan. Dalam pesanan, pasti melibatkan penerbangan yang akan pelanggan lakukan. Dalam penerbangan, pasti akan dioperasikan oleh maskapai. Setelah memesan, pelanggan akan mendapatkan tiket pesawat. Dari gambaran tadi, baru kita tahu entitas atribut dan relasi dalam sistem pemesanan pesawat. Dalam entitasnya ada pelanggan, pesanan, penerbangan, maskapai, dan tiket. Dalam entitas pelanggan terdapat atribut seperti ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Dalam entitas pesanan terdapat atribut seperti ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan ID penerbangan. Dalam entitas penerbangan terdapat atribut berupa ID penerbangan, ID maskapai, bandara asal, bandara tujuan, waktu berangkat, dan waktu pulang. Dalam entitas maskapai terdapat atribut seperti ID maskapai dan nama maskapai. Dalam atribut tiket terdapat atribut seperti ID tiket, ID pesanan, nomor kursi, harga tiket, dan status tiket. Setiap entitas pasti punya relasi satu sama lain. Dalam sistem ini terdapat relasi pelanggan melakukan pesanan, pesanan melibatkan penerbangan, penerbangan dioperasikan oleh maskapai, dan pesanan mencakup tiket. Untuk penggambaran ERD di Draw.io akan dijelaskan oleh rekan saya, Maura. Oke teman-teman, yang udah dijelasin Nais tadi, kali ini saya akan membuat Entity Relationship Diagram mengenai pemesanan tiket. Pertama-tama kita membagikan dulu entitas-entitas apa saja yang ada dengan simbol persegi panjang. Pertama, di sini ada entitas pelanggan. Yang kedua ada pesanan. Lalu di sini ada tiket. Lalu ada penerbangan. Dan yang terakhir ada maskapai. Lalu kita akan menghubungkan semua entitas dengan relasi yang memiliki simbol belah ketupat. Yang pertama, pelanggan melakukan pesanan. Lalu pesanan mencakup tiket. Lalu pesanan melibatkan penerbangan. Dan penerbangan dioperasikan oleh maskapai. Setelah sudah menempatkan para entitasnya, lalu masing-masing entitas memiliki atributnya sendiri-sendiri. Dimulai dari pelanggan terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key yang disimbolkan dengan elips yang ada garis bawahnya. Lalu ada nama, alamat, dan email dengan elips biasa, dan nomor telepon. Nomor telepon ada double elips yang artinya multi value karena orang biasanya memiliki lebih dari satu nomor telepon.
Lalu ke pesanan yang terdiri dari ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, tanggal pesanan, dan ID penerbangan sebagai foreign key. Selanjutnya ke penerbangan yang terdiri dari ID penerbangan sebagai primary key, ID maskapai sebagai foreign key, bandara asal, bandara tujuan, waktu berangkat dan pulang. Berikutnya maskapai yang terdiri dari ID maskapai sebagai primary key dan nama maskapai. Yang terakhir ada tiket yang terdiri dari ID tiket sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, nomor kursi, harga tiket, dan status tiket. Setelah semua lengkap, mari kita hubungkan kardinalitas dari masing-masing entitas. Yang pertama, satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan yang dilambangkan oleh 1 dan M. Ini ya teman-teman. Lalu satu pesanan dapat mencakup banyak tiket lambangnya 1 dan M ya. Selanjutnya, banyak pesanan melibatkan satu penerbangan dilambangkan M dan 1. Yang terakhir, satu penerbangan dioperasikan oleh satu maskapai, dilambangkan oleh 1 dan 1. Oke teman-teman, jadi seperti itu proses membuat entity relationship diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama-tama kita buka XMPP, terus kita pencet start di bagian append sama MySQL. Sampai warna mereka berdua itu berubah jadi warna hijau dan tulisannya tertera stop. Karena kalau begitu berarti sudah aktif. Setelah kita aktifin XMPP-nya tadi, sekarang kita buka command prompt. Setelah tampilannya seperti ini, kita ketik cd, titik 2, enter, lalu cd, spasi c, titik 2, garis miring, XMPP, garis miring, MySQL, garis miring, bin. Setelah itu kita enter, lalu MySQL, spasi, garis U, spasi, root. Setelah itu kita enter. Nah, kalau udah muncul tulisan MariaDB, berarti ini sudah terpanggil ya teman-teman. Dan kita bisa membuat database kita. Di sini kita ketik create database. Dan nama database-nya ini nama database kita ya. Nah, tadi kan kita udah buat. Dan sekarang kita akan menggunakan database tadi. Kita ketik use, spasi, terus kita langsung gunain nama database yang udah kita buat. Setelah itu terdapat tulisan database change. Nah, tadi kan di sini kan di atas tulisannya itu MariaDB non. Di bawah setelah database-nya berubah, bakal ada tulisan MariaDB, terus di sini tertera nama database yang udah kita buat tadi. Dan kita udah pakai itu. Nah, sekarang baru deh kita mulai bikin tabel-tabel yang ada di sistem pemesanan tiket pesawat dan ARD yang tadi udah kita buat. Kita ketik create tabel pelanggan, buka kurung, ID underscore pelanggan, spasi, integer, buka kurung 5, tutup kurung, not null. Ini kan sebagai primary key, jadi kita ketik primary key auto underscore increment, koma, nama underscore pelanggan, varchar, buka kurung 200, tutup kurung not null, koma, alamat varchar
buka kurung 200, tutup kurung, not 0, koma, no underscore telepon, integer, buka kurung 12, tutup kurung, not 0, koma, email, spasi varchar, buka kurung 50, tutup kurung, not 0. Lalu jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Setelah itu kita enter. Lalu muncul query OK, no rows affected, berarti ini udah berhasil. Setelah itu kita ketik desk pelanggan titik koma. Nah, di sini udah muncul tabel yang tadi kita udah buat. ID pelanggan di sini sebagai primary key. Setelah kita buat tabel tadi, sekarang kita bisa masukin data-datanya. Nah, di sini kita ketik insert into pelanggan values. Nah, kita masukin data-datanya sesuai sama yang ada di atas ini. Dimulai dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, habis itu kita masukin aja data-datanya. Di sini saya akan menggunakan dua data. Untuk melihat data yang udah kita buat tadi ke dalam tabel, kita bisa ketik select bintang from pelanggan. Jangan lupa titik koma. Nah, ini tabelnya udah muncul dan kita lihat data-datanya itu udah masuk ya di sini. Ada nama Bahar dan Maira. Dan ini udah masuk ke dalam tabel yang tadi kita udah buat. Nah, habis itu kita bikin tabel lagi nih, tabel baru yang sesuai sama ARD yang udah kita buat tadi. Jadi sini kita ketik create table pesanan, lalu kita masukin atributnya. Atributnya ada ID underscore pesanan, integer 5, not null, primary key, auto, underscore increment, koma, lalu ada tanggal pesanan, karena ini tanggal, jadi kita masukin tanggal underscore pesanan date not null, koma, ID underscore pelanggan integer 5 not null, koma, foreign key. Nah, ini ada foreign key-nya. Foreign key-nya itu yaitu ID underscore pelanggan. Kurung reference. Ini direferensikan berarti dari tabel pelanggan. Buka kurung ID underscore pelanggan. Titik kurung. Kurung lagi dan titik koma enter. Lalu kita dash lagi nih untuk melihat tabel yang udah kita buat. Setelah itu kita masukin data-datanya. Setelah kita masukin data-datanya, kita ketik select bintang from pesanan. Titik 2. Nah, di sini datanya udah masuk ke dalam tabel. Setelah itu kita bikin tabel lagi nih. Kita create table ticket dan masukin atributnya. Nah, atributnya ada ID underscore ticket, integer 5, not null, primary key, auto underscore increment, koma. Setelah itu ada harga tiket. Kita masukin harga underscore tiket, integer 100, not null, koma. Status underscore tiket. Kita masukin varchar. Varcharnya berapa ya? 100 aja deh. Varchar 100, not null, koma. Nomor underscore kursi, integer 50, not null, koma. ID underscore pesanan, integer 5, not null. Ini foreign key ya. Koma, foreign key,
buka kurung ID underscore pesanan references pesanan, buka kurung ID underscore pesanan, tutup kurung 2 kali dan titik koma. Setelah itu kita des tiket. Lalu kita insert data-datanya. Setelah itu kita select bintang from tiket. Di situ kita buat table lagi, kita create table penerbangan, buka kurung. Di atributnya ada ID underscore penerbangan, integer 5, not null, primary key, auto underscore increment, koma. Di situ ada bandara underscore asal varchar 200 not null. Lalu bandara underscore tujuan varchar 200 not null, koma. Waktu underscore berangkat date not null, koma. Waktu underscore pulang date not null, tutup kurung. Ada error guys, berarti ini ada yang salah. Kita cek dulu. Nah, kalau udah benar, kita enter. Nah, habis itu kita des penerbangan. Setelah itu kita masukin data-datanya. Nah, kalau udah, kita select bintang from penerbangan. Di situ kita create table lagi. Kita ketik create table maskapai. Di situ kita masukin atributnya. Ada ID underscore maskapai, integer 5, not null, primary key, auto underscore increment, koma. Ada nama underscore maskapai varchar 200 not null. Setelah itu kita des maskapai. Setelah kita masukin datanya. Setelah itu kita select bintang from maskapai. Nah, kita kan udah bikin semua table dan data-datanya. Lalu, tapi di bagian pesanan ini akan ada foreign key. Jadi kita perlu nambahin table baru atau update table. Jadi kita masukin alter table pesanan add ID underscore penerbangan integer 5 not null. Nah, itu udah berhasil. Setelah itu kita update datanya. Kita ketik update pesanan set ID underscore penerbangan sama dengan 1 where ID underscore, karena ini kita masukin tabel pesanan, jadi kita masukin ID underscore pesanan sama dengan 1 titik koma.
Nah, tadi kan kita ada 2 data, berarti kita update-nya 2 data juga. Kita ubah angkanya. Setelah itu kita masukin foreign key-nya. Kita ketik alter table. Mohon maaf teman-teman, di sini salah, harusnya pesanan. Terus add foreign key. Buka kurung. ID underscore penerbangan, tutup kurung, references, penerbangan, kurung, buka kurung, ID underscore penerbangan, tutup kurung, titik 2. Nah, ini berarti udah masuk tabelnya dan kita harus cek dulu. Kita pencet select bintang from pesanan, titik koma. Nah, di sini ID penerbangannya udah masuk ya. Setelah itu, di bagian penerbangan kita juga ada penambahan tabel baru yaitu ID maskapai. Jadi kita ketik alter table penerbangan add ID underscore maskapai integer 5 not 0, koma. Udah berhasil, kita update data lagi, update penerbangan set ID underscore maskapai sama dengan 1 where ID underscore penerbangan sama dengan 1 titik koma. Kita bikin yang kedua. Kita ubah angkanya. Terus kita alter table foreign key-nya. Di sini kita ubah namanya. Enter. Nah, ini udah masuk, kita cek lagi, kita select bintang from penerbangan. Nah, di sini ID maskapainya udah masuk. Nah, terus kita select semua tabel yang udah kita bikin tadi. Pelanggan, dah. Terus pesanan, dah. Terus tiket, dah. Kita cek lagi penerbangan, udah. Oh, yang terakhir maskapai. Nah, jadi semua tabel yang udah kita buat dengan data-datanya udah masuk di sini, dan yang udah kita update tadi yang alter juga udah masuk. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.